Selamat pagi untuk kita semua, para pendengar yang ada dalam ruangan ini, juga yang mengikuti live streaming dari Komsos Timika. Selamat pagi untuk kita semua, para jurnalis yang hadir di sini, dan juga teman-teman dari SKP Ordo Santo Agustinus, SKP Keuskupan Timika, SKP Keuskupan Agats, GPIC Fransiskan Papua, juga dari Perkumpulan Vertenten dan SKP Jayapura. Hari ini kita akan melaksanakan siaran pers dari SKP sendiri di tanggal 7 November 2025 ini. Oleh karena itu, saya mempersilakan Saudara Saul Wanimbo untuk bisa membacakan siaran pers kita. Hentikan kekerasan dan pulihkan martabat kemanusiaan di tanah Papua. Siaran pers Sekretariat Keadilan dan Perdamaian SKP Setana Papua, Timika, 7 November 2025. 1. Konteks umum tanah Papua tahun 2025. Tanah Papua masih berada dalam pusaran konflik bersenjata, ketegangan politik, ketimpangan sosial ekonomi yang mendalam, dan kerusakan lingkungan hidup yang masif. Meskipun pemerintah pusat dan daerah terus melakukan program otonomi khusus, pemekaran daerah otonomi baru, provinsi dan kabupaten, serta membangun infrastruktur, manfaat nyata bagi masyarakat akar rumput belum dirasakan, khususnya bagi orang asli Papua. Ketimpangan dan marginalisasi terhadap orang asli Papua masih terjadi di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial budaya. Ribuan warga sipil masyarakat asli Papua di berbagai wilayah seperti Nduga, Intan Jaya, Puncak, Yahukimo, Pegunungan Bintang, dan Maibrat terpaksa dan dipaksa mengungsi akibat operasi militer dan konflik bersenjata. Setiap usaha menyampaikan aspirasi secara damai untuk mengangkat isu-isu di atas ditanggapi secara represif, seperti penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh aparat keamanan, kriminalisasi terhadap aktivis, dan intimidasi terhadap pembela HAM Papua, termasuk para petugas pastoral gereja. Kedua, militerisasi dan krisis pengungsian. Kekerasan bersenjata di tanah Papua telah berubah menjadi sistem kekerasan yang terstruktur dan berkelanjutan. Data pastoral Sekretariat Keadilan dan Perdamaian menunjukkan adanya lebih dari 4.469 pengungsi di Kabupaten Puncak dan 1.231 pengungsi di Intan Jaya. Di Kabupaten Pegunungan Bintang, khususnya di distrik Oksop, pada tanggal 28 November 2024 telah terjadi pembakaran rumah, pembunuhan warga sipil, dan pelanggaran berat hak asasi manusia. Selain itu, kantor distrik Oksop dan gereja Efesus Gidi di Kampung Mimin dijadikan sebagai pos militer. Pada 19 Oktober 2025 terjadi serangan udara di Kiwirok yang menewaskan 4 kombatan dan menimbulkan trauma bagi masyarakat sipil. Keberadaan sedikitnya 12 pos TNI dan BRIMOB di Aifa Timur serta di
di Aifat Timur dan Selatan, menyebabkan intimidasi dan rasa tidak aman di tengah masyarakat. Rasa tidak aman muncul karena aparat militer menggunakan fasilitas umum seperti kantor distrik, gedung sekolah, puskesmas pembantu, bahkan rumah warga sebagai pos militer. Selain itu, gerak-gerik warga dalam aktivitas sehari-hari dibatasi oleh aturan wajib lapor pada pos-pos bersangkutan. Teror dan intimidasi terhadap warga pun dilakukan dengan alasan keamanan. Kedua peristiwa di atas hanyalah contoh kecil. Peristiwa serupa sedang terjadi hampir di seluruh wilayah layanan SKP se-Papua. Situasi tadi jelas-jelas telah melanggar hukum humaniter internasional dan prinsip proporsionalitas dan pembedaan dalam operasi militer sebagaimana diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 dan ICCPR pasal 6 dan Deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat adat, serta peraturan perundang-undangan di tingkat domestik, misalnya KUHP pasal 308 dan 187, Undang-Undang 39 tahun 1999, Undang-Undang TNI 17 dan 18. 3. Proyek strategis nasional dan hak masyarakat adat. Proyek strategis nasional atau PSN di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan mencakup lebih dari 2 juta hektar lahan untuk pengembangan food estate dan bioenergi yang mengancam hak ulayat, hutan adat dan keberlangsungan hidup masyarakat adat, terutama masyarakat adat Malin, Jai, Makleu, dan Cima-Ima. Proyek ini dijalankan berdasarkan keputusan Presiden nomor 15 tahun 2024 tentang Satuan Tugas Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol di Kabupaten Merauke, serta SK Kementerian Lingkungan Hidup nomor 835 tahun 2024 yang memberikan izin penggunaan kawasan hutan seluas 11.540 hektar bagi Kementerian Pertahanan RI di kawasan hutan lindung dan produksi. Salah satu pelaksana utama PSN ini, PT Murni Nusantara Mandiri, mengantongi konsensi seluas 39.579 hektar di distrik Jagabob dan Animha, mencakup Kampung Oba Trow, Melin Mengikar, Jemunain Jaya, Blandin Kakayo, dan Koa. Berdasarkan hasil pantauan lapangan, perusahaan ini bersama sejumlah entitas lain seperti PT Global Papua Abadi dan PT Andalan Manis Nusantara diduga melakukan pembukaan lahan tanpa proses AMDAL yang transparan, menyebabkan kerusakan ekosistem rawa dan gambut yang bernilai konservasi tinggi, serta mengabaikan prinsip free, prior, dan informed consent terhadap masyarakat adat pemilik tanah ulayat. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa operasi pembukaan lahan di Wogekel, distrik Ilwayap dilakukan dengan ratusan alat berat dan pengawalan aparat TNI Angkatan Darat tanpa keterlibatan organisasi perangkat daerah, teknis Kabupaten Merauke maupun Provinsi Papua Selatan. Tindakan ini telah menimbulkan kekhawatiran konflik horizontal dan potensi pelanggaran HAM berat di wilayah adat. Selain itu, praktek perampasan tanah dan kerusakan ekologi tersebut bertentangan dengan asas equality before the law dan rule of law sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28D
Ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Di Jayawijaya, program cetak sawah seluas 2.000 hektar dilakukan di tanah adat Hubula tanpa persetujuan masyarakat, yang berpotensi menimbulkan konflik sosial antar marga dan pelanggaran hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B Bagian 2 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 dan strep miring PUU strep datar 10 Romawi strep 2012. Pemerintah pusat segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap PSN di tanah Papua, menghentikan sementara seluruh kegiatan yang berpotensi melanggar hak masyarakat adat, dan memastikan pelaksanaan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan ekologis sesuai amanat putusan Mahkamah Konstitusi tadi yang menegaskan bahwa hutan adat bukan lagi hutan negara. 4. Krisis sosial, miras, dan HIV/AIDS. Epidemi HIV/AIDS di tanah Papua mencapai lebih dari 26.000 kasus. Kabupaten dengan prevalensi tertinggi adalah Nabire 10.700 kasus, Mimika 8.000 kasus, dan Kota Jayapura 8.800 kasus. Peredaran minuman beralkohol, lemahnya penegakan hukum, dan kurangnya edukasi terhadap remaja memperburuk kondisi sosial masyarakat. Data pastoral SKP menunjukkan bahwa sebagian besar masalah kriminalitas disebabkan oleh peredaran dan konsumsi minuman beralkohol. 5. Bagian seruan dan tuntutan SKP setanah Papua. 1. Hentikan segera operasi militer dan pengiriman pasukan non-organik ke tanah Papua. Wujudkan jeda kemanusiaan dan lindungi warga sipil. 2. Hentikan penggunaan fasilitas publik seperti gereja, kantor pemerintah, puskesmas, sekolah, dan rumah warga sebagai pos militer. 3. Pulangkan para pengungsi ke kampung halamannya sesuai asas persetujuan bebas, penuhi hak-hak dasar para pengungsi, serta membuka akses bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi. 4. Hentikan proyek strategis nasional yang merampas hak adat dan melanggar prinsip FPIC. 5. Akui dan lindungi masyarakat adat Papua sebagai subjek pembangunan nasional, bukan objek eksploitasi. 6. Tegakkan hukum terhadap aparat dan korporasi pelanggar HAM dan lingkungan. 7. Berantas peredaran minuman beralkohol dan narkoba di seluruh tanah Papua. Yang ke-8, dorong dialog politik Jakarta-Papua dan rekonsiliasi nasional melalui mediasi pihak netral. Penutup, Gereja Katolik di tanah Papua melalui Sekretariat Keadilan dan Perdamaian tetap setia pada panggilan kenabian, menjadi suara bagi yang tak bersuara, pembela kehidupan, dan penjaga keutuhan ciptaan. Kami menyerukan kepada pemerintah Republik Indonesia, TNI Polri, pemerintah daerah, dan seluruh elemen bangsa untuk menghentikan kekerasan dan mengutamakan jalan damai. Semoga Tuhan Yang Maha Esa meneguhkan langkah kita semua untuk membangun tanah Papua yang adil, damai, dan bermartabat bagi setiap insan ciptaan. Timika 7 November 2025,
Atas nama Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Setanah Papua, RP Alexandro Rangga OFM, Direktur JPASI OFM Papua, RD Lukas Legasando, Direktur SKP Keuskupan Agats, Salwan Nimbo, Ketua SKP Keuskupan Timika, RP Heribertus Lobe OSA, Direktur SKP KC OSA, Kristus Totis Sorong, Elias Gobai, Sekretaris Komisi KPKC Keuskupan Jayapura, Heri Wursok, Direktur Petrus Vertenten Merauke. Terima kasih. Demikian siaran pers dari SKP Setanah Papua pada hari ini. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.